Kisah. Pada zaman dahulu, di sebuah perkampungan nelayan, pantai air manis di daerah Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubaya bersama seorang anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Malin Kundang adalah seorang anak yang rajin dan penurut. Mande Rubaya sudah tua. Ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan hidup ia dan anak tunggalnya. Suatu hari, Malin jatuh sakit yang amat keras. Nyawanya hampir melayang. Namun akhirnya ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Kini Malin sudah dewasa. Ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota karena saat itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis. Sang ibu berkata, "Jangan Malin, jangan tinggalkan ibu, nak. Ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini temani ibu." Ucap ibunya sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. "Ibu tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku, Ibu. Ini kesempatan, Bu, karena belum tentu setahun sekali akan ada kapal merapat di pantai ini. Aku ingin merubah nasib kita, Bu. Izinkanlah, Bu." "Baiklah Malin, ibu izinkan kamu pergi. Hati-hati ya, nak." Kemudian setelah itu berangkatlah Malin Kundang ke tanah rantau meninggalkan ibunya sendirian. Hari-hari terus berlalu. Hari terasa lambat bagi Mande Rubaya. Setiap pagi dan sore, Mande Rubaya memandangi laut. "Sudah sampai manakah kamu melayar, nak?" Tanya Mande Rubaya dalam hati sambil terus memandang laut. Ia selalu mendoakan agar anaknya selalu selamat dan cepat kembali. Bertahun-tahun Mande Rubaya terus bertanya, namun tak pernah ada jawaban. Hingga tubuhnya semakin tua, kini ia jalannya mulai membungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Mande Rubaya mendapatkan kabar dari nakhoda dulu membawa Malin. Nakhoda itu memberi kabar bahagia pada Mande Rubaya. "Mande, tahukah kau, anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang kaya raya." "Malin, cepatlah kau pulang, nak. Ibu sudah tua, Malin. Kapan kau pulang?" Ia yakin anaknya pasti datang. Benar saja, tak berapa lama kemudian, di suatu hari yang cerah dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah dan indah, berlayar menuju pantai. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihatlah sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan, terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Mande Rubaya juga mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di depan kapal itu. Ia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anaknya, Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut Malin, Ibu Malin sudah terlebih dahulu mendekati anaknya. "Malin, anakku, kau benar anakku kan?" Kata Mande Rubaya sambil menahan isak tangis karena gembira. "Mengapa kau begitu lama? Kau tidak memberi kabar, nak." Malin pun terkejut karena dipeluk wanita tua renta yang berpakaian compang-camping itu. Ia tidak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya.
Sebelum Malin sempat bicara, istrinya yang cantik itu meludah sambil berkata, Wanita jelek ini ibumu. Mengapa kau dulu bohong padaku? Kau dulu bilang bahwa ibumu adalah seorang bangsawan sederajat denganku. Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling di pasir. Hei wanita gila, ibuku tidak seperti kau, melarat dan kotor. Hatinya perih dan sakit, lalu tangannya ditengadahkan ke langit. Ia kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu. Ya Tuhan, kau memang dia bukan anakku. Aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau dia memang benar anakku, yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilanmu Tuhan. Dan kemudian, tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin. Lalu sambaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping, kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Dan esok harinya, saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang kena kutuk ibunya menjadi batu karena telah durhaka. Baiklah teman-teman, karena itu kita harus nurut dan patuh ya kepada orang tua. Demikian cerita ini, terima kasih dan sampai jumpa lagi ya teman-teman.